Indonesia dan India. Kita tahu Indonesia jumlah penduduknya total nomor 4 dunia sekitar 270 juta. Bandingkan dengan India ini posisi nomor 2 dunia 1,3 miliar. Nomor 1 kan Tiongkok, nomor 3 Amerika Serikat. Jadi banyak potensi ini dua negara yang sangat besar bisa melakukan perdagangan akan timbul efek yang sangat bagus. Bahkan kalau kita sorot jumlah penduduk kelas menengah atas, Indonesia sekitar 91% atau 240 juta, India sekitar 22%, jumlahnya 286 juta, hampir 300 juta. Jadi kita bisa mentargetkan yang level bawah 1 miliar atau yang level atas sekitar 300 juta. Nah, ada pilihan di situ. Dan ternyata kedua negara merupakan bagian dari 1 trillion dollar country. PDB total kedua negara ini di atas 1 triliun, Indonesia dengan 1,1 triliun, India dengan 2,7 triliun. Dari sisi PDB per kapita, Indonesia masih di atas India, sekitar 4.100 US dollar, India sekitar 2.000 US dollar. Bahkan kedua negara juga memiliki tingkat inflasi dan pengangguran yang relatif rendah sebelum pandemi ya. Kalau pada saat pandemi memang agak meningkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari sisi jumlah provinsi, Indonesia terdapat 34 provinsi, India terdapat 29 state dan 8 union territory, jadi sekitar 37 provinsi di sana. Kalau kita lihat di peta ini, ITBC Chennai berada di bawah selatan, sebelah timur, ada KJRI Mumbai di tengah di Mumbai, kemudian ada KBRI New Delhi di atas di Delhi, ada atas perdagangan kita di sana. Dan di dekat dengan Aceh juga ada Kepulauan Andaman Nicobar. Jadi Indonesia dan India ini berbagi perbatasan laut langsung, jadi memang secara jarak relatif dekat. Nah, ini kita lihat bagaimana indikator ekonomi di sebelah kiri tabel. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, di tahun 2019, Indonesia sekitar 5%, India tadi saya informasikan agak turun. Dari biasanya 7-6, ini kebutuhan 4%. Di tahun 2020, Indonesia dan India mengalami krisis ekonomi, Indonesia minus 2%, India sekitar minus 9,6%. Tetapi di tahun 2021 ada peluang, kita bisa naik lagi sekitar 45%, India bisa sampai 7%. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan meningkat, bisa beli produk lebih banyak, termasuk produk impor dari Indonesia. Nah, kita lihat struktur ekonomi, berdasarkan data World Bank, kedua negara ini didominasi sektor jasa, kemudian industri, baru agriculture. Dari sisi Global Competitiveness Index, tabel sebelah kanan kita lihat, kita masih relatif lebih unggul dibandingkan negara-negara Afrika, tapi memang masih banyak PR kalau ingin mengejar negara-negara maju lainnya. Nah, ini adalah peluang bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar India. Ada 6 poin yang bisa kita highlight di sini. Yang pertama, perubahan demografi. Jadi, adanya kaum milenial yang ingin membeli barang karena kemudahan dan praktisan yang ditawarkan. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kalau memang bisa menawarkan barang yang praktis, akan bisa dibeli oleh penduduk milenial di India. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi peningkatan pendapatan. Tadi kan growth-nya tahun ini bisa 7%. Nah, purchasing power meningkat. Insya Allah, penduduk India bisa membeli barang yang lebih berkualitas, termasuk produk impor dari Indonesia. Yang ketiga, ada pengaruh urbanisasi. Sama seperti Indonesia, di India juga banyak orang melakukan perpindahan dari desa ke kota, bekerja di kota. Nah, ini juga bisa mendapatkan banyak tenaga kerja wanita dan bisa membeli lebih banyak produk, termasuk produk impor. Yang keempat, terkait pertumbuhan retail terorganisir, yang mirip juga di Indonesia. Di sana, di India ini juga pertumbuhan retail terorganisir setiap tahun meningkat 15%. Dan juga nanti bisa memasarkan produk-produk impor, termasuk produk Indonesia. Yang kelima, peningkatan dalam hal kemasan. Jadi kita tahu kan produk impor juga kemasannya menarik dan umur simpannya juga harus tinggi, dan peningkatan fasilitas freezer. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada produk-produk yang harus disimpan di freezer. Nah, di India ini juga fasilitas freezer juga semakin meningkat untuk menjaga kualitas barang. Nah, tadi kita lihat data-data, sekarang kita lihat bagaimana tata cara dan peraturan perdagangan, regulasi, prosedur seperti apa, do's and don't. Ini kita bagi dua, bagaimana regulasi Indonesia dan internasional serta di India. Mungkin Ibu Bapak yang sudah expert, sudah pernah ekspor, nah ini hanya sekilas saja. Untuk yang belum pernah ekspor, ini ya mungkin hal baru, kita juga sama-sama belajar. Ini pertama ada peraturan
Dirjen Bea dan Cukai terkait dengan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Pasal 1 ayat 3, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Jadi bukan hanya badan hukum, tapi ternyata orang perseorangan juga bisa melakukan ekspor. Pasal 2, eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean. Dan pasal 2 ayat 5, pemberitahuan ekspor barang ini tidak berlaku atas barang pribadi, barang awak, barang lintas batas, serta barang kiriman melalui pos. Mungkin Ibu Bapak sekalian kalau sekitar minggu kemarin menghadiri presentasi dari Bapak Konsul Dagang di Hong Kong, juga diinformasikan cukup banyak ekspor ya, mungkin perorangan melalui pos. Nah ini ekspor perorangan melalui pos, bentuknya barang kiriman. Pos ekspor melalui PT Pos Indonesia. Ini layanannya diutamakan untuk UKM, berat barang yang diatur, disediakan juga fitur jejak lacak dan ganti rugi. Tapi memang ada konsekuensinya, biaya kirim per kilogram menjadi relatif tinggi. Jadi memang kalau perusahaannya masih kecil atau individu ingin coba cari pengalaman, networking, atau mungkin meningkatkan image perusahaan atau meningkatkan image pribadi atau barang bisa dicoba. Tapi kalau sudah besar ya lebih baik dengan perusahaan. Juga sudah ada FT Center Jakarta kerjasama dengan PT Pos membuat video terkait bagaimana tata cara ekspor menggunakan Pos Indonesia, bisa dilihat di YouTube. Nah ini selanjutnya peraturan Menteri Perdagangan terkait ketentuan umum di bidang ekspor. Di pasal 2, ternyata barang ekspor ini dikelompokkan barang yang bebas, barang yang diawasi, serta barang yang dilarang. Nah, ya mungkin mohon maaf kalau Ibu Bapak sekalian yang sudah ekspor, ini masih kalau untuk yang pemula ya, ini hanya sekilas saja. Di pasal 3 ayat 1, ekspor dapat dilakukan sama seperti tadi peraturan Dirjen Bea Cukai, orang perorangan juga bisa, lembaga, badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, lagi-lagi orang perorangan juga disebutkan di sini. Tapi ternyata orang perorangan hanya dapat melakukan ekspor terhadap barang yang bebas ekspornya. Untuk barang yang diawasi dan ini yang diawasi tidak bisa ekspor orang perorangan, harus badan hukum. Kemudian pasal 6 ayat 2, lembaga atau badan usaha yang mengekspor barang ini harus memiliki SIUP, izin usaha, kemudian NPWP dan dokumen lain. Ya, NPWP ini wajib ya bagi orang perorangan maupun lembaga, karena kita tahu ya orang bijak taat pajak, ini harus ada NPWP. Nah ini barang yang diawasi ekspornya. Ada apa saja? Ada sekitar 13, mulai dari intan, migas, kopi, logam, sarang burung walet, produk hasil hutan, tanaman alam, sampai dengan beras, batu bara, dan timah. Bisa dicek sendiri. Ini saya coba update regulasinya. Kalau memang Ibu Bapak tertarik, bisa dilihat bagaimana ketentuannya kalau ingin mengekspor barang-barang tersebut. Ada juga barang yang dilarang ekspor yang tertuang dalam Permendak nomor 45 tahun 2019. Ada 4 bidang di sini, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pertambangan, dan cagar budaya. Kenapa regulasi ini ada? Karena pemerintah berusaha ingin mendapatkan value added untuk barang. Kemudian kontinuitas. Kalau Ibu Bapak sekalian ada yang hadir di acara presentasi wakil Duta Besar Moskow, KBRI Rusia, ada 3 tas. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, kontinuitas di sini yang diatur dalam peraturan ini. Nah, kalau Ibu Bapak sekalian tertarik dengan regulasi-regulasi lain terkait ekspor dan perdagangan, bisa dilihat di 3 sumber. Ini yang pertama, jdih.kemendak.go.id, ini jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Perdagangan. Yang kedua, ada Indonesia National Single Window.go.id, ini sinergi lintas kementerian lembaga, entitas pelabuhan, bandar udara, stakeholder yang lain. Yang ketiga, terkait dengan regulasi di inatrade.kemendak.go.id. Ini layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik. Nah, itu regulasi di Indonesia ini ketentuan yang secara internasional ya, bisa diterapkan. Dokumen apa saja sih yang diperlukan kalau kita ingin ekspor? Dokumen ekspor ini diterbitkan oleh siapa? Oleh eksportir, oleh kementerian lembaga pemerintah, atau non-pemerintah, berdasarkan kesepakatan dan regulasi yang ada. Nah, selain dokumen ekspor, yang penting adalah juga sales contract. Sales contract ini apa?
dokumen atau surat persetujuan antara eksportir dan importir yang merupakan follow up dari purchase order dari importir yang isinya syarat berupa mutu, jumlah, harga, cara pembayaran, cara pengiriman, sertifikasi, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf kita ingatkan kalau melakukan ekspor, tolong dibuat sales contract yang detail dan lengkap. Karena memang ada beberapa kasus terjadi dispute karena adanya miskomunikasi, perdagangan internasional, ekspor impor hanya berdasarkan WhatsApp atau email. Gunakan sales contract yang lengkap. Ini adalah gambar alur proses terbentuknya sales contract. Pertama, eksporter melakukan promosi. Bisa kita bantu, yaitu efisien naik. Kemudian importer melakukan inquiry, eksporter mengirimkan offer sheet, kemudian importer mengirimkan order sheet, kemudian eksportir mengirimkan sales contract, tanda tangan, dicap, eksportir mengirimkan sales confirmation. Nah, ini tahap yang seharusnya dijalani oleh eksporter dan importer. Dokumen apa lain yang dibutuhkan? Ada commercial invoice, menetap rincian tentang keterangan barang, ada packing list, ada pemberitaan ekspor barang, ada inspection certificate seperti yang dikeluarkan lembaga surveyor, ada bill of landing, ini yang dikeluarkan agen pengapalan, ada juga airware bill yang dikeluarkan agen pengiriman udara. Kasus-kasus tertentu produk Indonesia rempah seperti vanili ini diekspor melalui pesawat terbang, jadi menggunakan airware bill. Dan juga ada surat keterangan asal SKA atau Certificate of Origin yang bisa didapat melalui Sprindak setempat. Jadi di Indonesia ini sudah ada ASEAN India Free Trade Agreement sejak 2010. Kalau memang produk yang masuk dalam tarif preferensi tersebut, tolong gunakan SK ini untuk mendapatkan tarif preferensi yang impor tarifnya lebih rendah. Nah, Ibu Bapak sekalian terhormat, ini sekarang kita masuk ke regulasi produk di India seperti apa, karena kelapa sawit ini produk nomor 2, kita coba tampilkan peraturannya. Ini adalah gambar perkembangan tarif impor crude palm oil dan RBD Olin di India dari 2012 dan 2020. Memang tahun 2012 rendah, kemudian 2018 meningkat, 2020 ini agak turun lagi. Di tahun 2018 mengapa tarif impor tinggi kelapa sawit? Karena memang pada saat itu pemerintah India ingin mendapatkan tambahan fiskal. Nah, di awal tahun 2020, India memasukkan refined palm oil dalam kategori restricted yang sebelumnya free, karena memang pada saat itu secara politik ada konflik antara India dan Malaysia. Malaysia lebih banyak mengekspor refined palm oil. Jadi, dan India juga ingin mendapatkan validated di negaranya. Jadi, mereka lebih memilih mengimpor crude palm oil. Tapi ada kabar gembira di November 2020, India menurunkan tarif impor crude palm oil menjadi 27,5% untuk meningkatkan suplai dalam negeri. Ini kesempatan eksportir Indonesia ekspor CPO karena kita lebih banyak ekspor CPO ke India. Nah, data-data tersebut bisa dilihat dari Department of Food and Public Distribution. Itu kelapa sawit. Bagaimana dengan furniture? Pasar furniture India ini masih banyak didominasi oleh Tiongkok dan Malaysia. Indonesia masih di peringkat 10, kontribusinya masih 1,3%. Itu kenyataan ya. Tapi jangan takut, di India ini, terutama di India bagian selatan, ada sekitar 7 eksklusif showroom, toko-toko yang mengimpor produk furniture, home decor, handicraft dari Indonesia, yang target pasarnya menengah atas. Tadi data statistik terlihat kan, hampir 300 juta penduduk India ini level menengah atas. Kalau memang ingin memasarkan produk furniture, home decor, dan handicraft, targetkan di sana. Karena kalau ingin bersaing dengan retail dan kualitas rendah, kita sulit bersaing dengan Tiongkok. Tabel yang di atas. Nah, di bawah ini terkait produk perhiasan emas, ada kebijakan seperti bank guarantee atau verifikasi, dan lain sebagainya. Karena mungkin Bapak tidak di perhiasan, mungkin saya coba skip, tapi memang ada potensi di sini karena tahun 2019 kami pernah mengadakan expo sebelum pandemi ya, Hyderabad Jewelry Expo, kita mendatangkan sekitar 5 eksportir, bahkan ada yang dari Jogja, ada dari Lombok Mutiara, potensinya bagus, selain promosi mereka juga bisa selling. Nah, ini kemudian terkait dengan peraturan produk makanan olahan, ini Bapak sekali sektor
makanan olahan. Di sini ada 5 poin yang kami coba garis bawahi. Pertama, pasar produk makanan olahan di India ini cukup besar, tapi ternyata margin keuntungannya kecil. Jadi rata-rata pelaku industri makanan olahan mainnya di volume. Ya, packing kecil-kecil, tapi volumenya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, India adalah salah satu produsen makanan olahan terbesar. Jadi produk Indonesia harus memiliki kualitas bagus dan harga bersaing. Jadi bukan hanya di Hong Kong dan Rusia, harga juga sangat-sangat kompetitif di India. Apalagi kita lihat datanya tadi, purchasing power per tahun India hanya 2.500 dari Indonesia. Jadi memang sebaiknya main di volume. Yang kedua, yang ketiga, India kecenderungannya menginginkan impor bahan baku dan bahan penolong. Jadi lebih banyak eksportir Indonesia, mohon maaf, mengekspor raw, bulky, tanpa merek. Bahkan keinginan pelaku India juga seperti itu. Mereka maunya white labeling, mereka label sendiri, mereka beli value sendiri. Tapi jangan takut, ternyata sudah ada sekitar 40-50 brand Indonesia masuk. Tadi kan sudah dilihat paparan Bapak Konsul Jenderal KJRI Mumbai, Bapak Agus Sartono, banyak produk Indonesia bisa masuk. Nah, yang keempat, produknya Indonesia ini harus wajib memiliki lisensi FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. Ini BPOM di India. Jadi ada detail regulasi ini. Bisa bekerja sama dengan distributor, importir, dan trader yang berpengalaman untuk mendapatkan lisensi ini. Selain itu, yang menarik juga di India, wajib diberikan logo Green Dot atau Red Dot. Logo Green Dot ini untuk produk vegetarian. Jadi data statistik sekitar 20-30 orang India ini vegetarian, tidak makan daging. Jadi untuk melindungi konsumen tersebut, produk makanan harus ada logo Green Dot atau logo Red Dot. Ini produk yang non-vegetarian. Sebagai gambaran, untuk instan noodle kari ayam, ini masuknya Red Dot. Tidak ada ayamnya, tapi karena namanya kari ayam, dia masuk ke Green Dot. Tapi ada juga wafer kan bikin kue harus ada telur ya, tapi ada produk Indonesia yang bisa membuat wafer tanpa telur. Nah, ini masuknya ke Red Dot. Nah, ini trik seperti ini, pengalaman dan teknologi yang bisa bermain di sini. Yang terakhir, perlu mencantumkan maksimum retail price atau harga retail maksimum untuk semua makanan olahan atau barang-barang lain, baju, semuanya harus ada harga retail maksimum. Karena kita tahu negara India ini subkontinen, biaya distribusi relatif mudah dihitung. Kalau kita kan terdapat 17.000 pulauan, distribusinya relatif sulit dihitung antar pulau. Kalau di sini relatif dihitung, jadi pemerintah mewajibkan semua barang harus ada harga retail maksimum, dan pelaku usaha biasanya menghitung ini harus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan tidak berubah. Karena kalau berubah, konsumen bisa beralih ke produk lain. Kalau di Indonesia, MRP ini sejauh saya tahu hanya baru kepada barang pokok dan bahan penting seperti gula, telur, beras, dan lain-lain, atau obat-obatan. Itu untuk produk makanan. Yang di bawah ada peraturan produk pinang, areca atau betel nut. Tarif ini masih tinggi, meskipun demandnya rendah, tapi memang ada kesempatan pemerintah India dan Indonesia untuk menurunkan tarif dengan adanya perjanjian perdagangan PTA bilateral, karena sekarang kita baru ada ASEAN FTA bilateral, PTA belum ada. Sedangkan India sudah punya dengan Malaysia, dengan Singapura. Ini PR kami juga. Nah, ini yang kami sebutkan tadi, ada ASEAN India Free Trade Agreement, ini sudah dilakukan sejak tahun 2010. Di dalamnya ada perjanjian terkait barang, jasa, dan investasi. Bahkan tahun 2019 ini sudah sekitar 42% pos tarif 0%. Dan ada juga 42,6% tarifnya 0-5%, dan sekitar 15% ini ada yang di atas 5% dan tidak masuk eksklusif. Nah, nanti kalau memang ada PTA, Preferential Trade Agreement bilateral Indonesia India, kita mencoba menurunkan yang tarifnya masih tinggi-tinggi. Nah, itu data-data regulasi, karena memang sebagian besar Ibu Bapak tamu undangan yang terhormat KGM ini ada terkait rempah. Kami coba paparkan data rempah. Ini merupakan data impor India. Kita masih di bawah Vietnam ya. Pertama Vietnam, kita impornya dari Indonesia ini nomor 2.
Kenapa rempah-rempah penting di India? Karena telah menjadi bagian integral diet India. Tadi kan kita lihat Bapak Konjen dan Bapak Fungsi Ekonomi, minum chai teh aja ternyata dalamnya ada rempah, masala. Nah itu, bahkan makanan kalau kita beli fast food, nasinya pun ada cengkeh. Nah, hal-hal menarik seperti ini yang bisa menjadi pertimbangan untuk memasarkan, menjual produk rempah kita ke India. Dan kelebihannya lagi, India ternyata menghasilkan 75 dari 109 varietas yang terdaftar di Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO. Kemarin ada salah satu direktur dari Kementerian Perdagangan hubungi saya, bagaimana potensi kardamom, kapulaga. Ya ini ternyata India ini juga produksinya besar, tapi mereka juga impor dari Indonesia besar. Karena apa? Karena mereka terindikasi mengimpor raw dan bulky, kemudian memberi value added dengan teknologi tertentu, mesin tertentu, memberikan brand, sebagian dijual di perusahaan, pabrik, atau konsumen, sebagian lagi ada juga diekspor ke luar negeri, Timur Tengah, Eropa, Amerika. Nah ini kalau kita bisa belajar dari India, bagaimana mereka menerapkan teknologinya, memberikan value added, akan lebih bagus bagi kita. Nah ini data-data statistik saja. Bagaimana produk rempah-rempah AS09 termasuk kopi dan teh tadinya hanya berada di urutan 18 di tahun 2019. Nah, di tahun 2020 posisinya sudah nomor 11 tadi di tabel yang sebelumnya. Jadi memang ada peningkatan semasa pandemi. Produk kopi, tea, meat, and spices ini meningkat permintaannya. Nah, di tabel yang bawah, mohon maaf agak kecil ya. Ini ekspor rempah Indonesia ke India, ke dunia, serta India impor dari dunia. Kalau kita breakdown HS09 ini menjadi 4 digit, ternyata ada produk cengkeh, pala, lada, ini urutan 1, 2, dan 3. Dengan peningkatannya cukup besar. 35 juta US dollar atau 210%, dan pala 5 juta dolar atau 25%. Tapi memang khusus untuk lada ini trennya menurun. Tapi meskipun secara nominal masih relatif tinggi. Nah, ini ekspor berdasarkan provinsi untuk rempah-rempah. Ini didominasi oleh Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ternyata 23 provinsi Indonesia dari 34 provinsi mengekspor rempah ke India. Nah, ini potensi rempah di India. Ya mungkin Ibu Bapak sekalian sudah expert ya definisi, tapi kegunaan rempah di India ini macam-macam. Ada penyedap, ada pewarna, ada pengawetan makanan, bahkan untuk obat, ritual keagamaan, kosmetik, parfum, dan lain-lain. Nah, ini ada Spice Board of India, indianspices.com. Ini berada di bawah Kementerian Perdagangan India. Ini mengelola perdagangan, promosi rempah, lokal, dan seluruh dunia. Kalau Ibu Bapak sekalian berminat, melihat, mereka juga menjabarkan harga referensi harga pasar rempah di India. Jadi dari kualitas biasa, harga rata-rata, kualitas bawah bisa dilihat di sana sebagai referensi saja begitu. Nah, ini organisasi kami, Perwakilan Perdagangan, bagaimana program promosi kami akan lakukan. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kami coba paparkan juga. Total di 5 benua, total ada 45 perwakilan perdagangan, terdiri atas 19 ITPC, termasuk ITPC Chennai, ada 23 atas perdagangan, ada 1 konsul dagang, ada 1 kantor dagang ekonomi di Indonesia di Taiwan, dan ada 1 dubes WTO di Switzerland. Jadi di seluruh dunia, kalau memang Ibu Bapak tertarik, bisa komunikasi kami, nanti kita bisa berikan kontaknya atau bisa lihat di DJPen atau Trade Expo Indonesia, data email, data kontak personnya juga ada di sana. Nah, kegiatan perwakilan perdagangan apa saja sih? Ini sebelum pandemi, ada 3 program utama, ada misi dagang, yaitu fasilitasi pelaku bisnis Indonesia bertemu pemangku kepentingan di India. Jadi sudah 2 kali, 2019 dan 2020, Bapak Menteri Perdagangan dari Jakarta datang ke New Delhi membawa pelaku usaha, kita adakan misi dagang, 2019 cukup besar, tapi 2020 hanya 1, dan setelah pandemi kita belum ada lagi. Yang pertama. Yang kedua, misi pembelian. Misi pembelian ini fasilitasi pelaku bisnis India untuk bertemu eksportir di acara Expo Indonesia, seperti Trade Expo Indonesia, Inacraft, atau acara-acara lain.
Ini sebelum pandemi ya, tapi setelah pandemi kita coba online. Yang ketiga, pameran dagang. Ini fasilitasi pelaku usaha untuk mempromosikan dan menjual produknya di acara expo. Jadi fasilitasi ini hanya sebatas penyewaan booth, kemudian meeting, bisnis matching, tapi kalau untuk tiket dan akomodasi, mohon maaf kita tidak ada, karena memang minggu kemarin juga sudah diinformasikan wakil duta besar KBRI Moskow sudah ada pemotongan anggaran untuk program pemerintah di luar negeri. Nah, apa rencana pameran dagang ITBC Chennai tahun 2021? Ada 4 pameran besar yang akan kita lakukan. Yang pertama, Vibrant India di bulan Juli di New Delhi. Ini pameran dagang terbesar untuk produk houseware, home appliance yang dihadiri sekitar 350 exhibitor, India maupun internasional. Yang kedua ada India Foodex di bulan Agustus di Bangalore, Karnataka. Ini pameran bisnis makanan dan minuman terbesar di India. Kemudian yang ketiga ada Annapurna di bulan September 2021 di Mumbai. Ini pameran B2B, ada pameran perdagangan dan retail market. Yang keempat ada Hindustan International Furniture Fair. Ini tanggalnya belum ditentukan karena memang menunggu perizinan dari pemerintah setempat. Ya karena mohon maaf pandemi di India ini ada second wave, jadi memang harus ada izin resmi dan beberapa pameran juga diundur. Kalau memang Bapak sekalian tertarik, nanti bisa kirimkan brosur, nanti kita lihat, kita bisa bantu print dan kita bawa pada pameran ini. Tapi memang karena commercial flight belum buka, jadi kami prioritaskan importir, distributor atau trader lokal yang sudah ada yang punya produk Indonesia dan kita undang ke pameran ini karena sewa stand booth-nya kita berikan fasilitasi. Nah, selanjutnya promosi media digital ini kita lakukan untuk promosikan, mendiseminasikan program kerja divisi. Yang kedua, kita juga menggunakan media digital ini untuk promosi company profile dan produk Bapak sekalian. Kalau berminat, kita ada website, ada media sosial, Facebook kami kebetulan sudah 8.600 follower, ada Instagram kami 2.600 follower, kemudian ada Twitter, LinkedIn, dan Pinterest yang banyak digunakan oleh pelaku usaha di India. Dan tiap akhir bulan juga kita sebar company profile dan detail produk ke stakeholder yang potensial. Kita coba tawarkan, kalau ada inquiry kita kembalikan lagi ke perusahaan Ibu Bapak sekalian. Nah, itu terkait program kerja. Yang berikutnya, promosi perdagangan online. Karena memang sekarang ada kecenderungan proteksionisme global. Meskipun tarif impor turun, tapi ternyata ketentuan kebijakan non-tarif ini cenderung meningkat. Bahkan ada pandemi COVID-19 ya. Ada kecenderungan konsep namanya VUCA, volatility. Jadi ketidakstabilan harga, ini perlu kita rubah dengan vision ke depan seperti apa sih optimisme pertumbuhan ekonomi tinggi. Kemudian yang tadinya ada uncertainty, ketidakstabilan, kita ubah mindset kita menjadi understanding, pemahaman bagaimana ke depannya. Kemudian C, complexity, kita ubah menjadi clarity, kejelasan, ambiguity, kita ubah menjadi agility. Jadi mindset kita harus optimis di konsep buka ini. Nah, tadi kan diinformasikan ada orang IT ya, dan dari saat ini juga sangat penting penggunaan internet dan sosial media. Kita coba tampilkan bagaimana data pengguna mobile phone, internet, dan sosial media dalam hal promosi online. Perbandingan populasi tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam hal unique mobile user, Indonesia sekitar 338 juta, ini lebih banyak dari jumlah penduduk karena memang terkadang satu orang mempunyai 2 nomor telepon. Di India, unique mobile phone user ada sekitar 1 miliar orang, potensi sangat besar, bahkan di dunia ada 5 miliar. Internet user di Indonesia 175 juta, India 687 juta, di dunia 4,5 miliar. Active social media user, Indonesia 160 juta, India 400 juta, dunia 3,8 miliar. Jadi memang potensi. Maka dari itu kami juga ada program One Day One Post, company profile, detail produk, UMKM, kita post di sosial media kita untuk mencari potensial buyer, distributor, importer di India.
Jadi ada kesempatan di era digital ini, Bapak sekalian bisa partisipasi dalam sektor perdagangan, hanya di rumah. Nah, ini konsep perdagangan online, proposal dari kami, penggunaan teknologi informasi yang pertama, perlu aktif, untuk promosi menggunakan HP, laptop, dan PC. Yang kedua, kita perlu berinovasi yang bermanfaat, dengan aplikasi online, masuk ke marketplace untuk promosi dan perdagangan produk-produk. Yang ketiga, perlu ikut pelatihan seminar ya, seperti saat ini. Terima kasih KGM ya, Network, mengadakan kesempatan ini. Kita bisa meningkatkan wawasan, diskusi, belajar ilmu promosi. Saya juga belajar dari ibu bapak sekalian. Yang keempat, kita perlu kreatif, informatif, dan produktif. Kita bisa mengakses, menghasilkan ide, kreativitas, produktivitas. Karena memang semua ilmu ada di internet, ada di YouTube, kita bisa belajar banyak. Dan open-minded. Karena memang negara lain termasuk India ini culture-nya berbeda. Gayanya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kita harus terbuka, mengubah kebiasaan lama, berpikiran, menghasilkan terobosan baru bagaimana memasarkan produk kita ke luar negeri termasuk India. Terakhir, kompleks problem solving. Jadi memang karena banyak masalah, pandemi, indikasi krisis ekonomi, nah kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit itu. Nah ini juga berdasarkan data tahun 2020, ternyata perdagangan online meningkat sekitar 250%. Ya ini merupakan data yang cukup mengejutkan. Padahal di India ini perdagangan online justru turun, tapi Indonesia meningkat. Nah, ini hanya contoh saja situs perdagangan e-commerce di India. Yang pertama ada Amazon. Milik Amazon kita tahu Jeff Bezos, orang terkaya di dunia. Amazon ini perusahaan e-commerce multinasional, juga ekspansi ke India dengan Amazon.in. Dia fokus ke streaming digital, produk fashion, elektronik, HP, semua kebutuhan sehari-hari ada di sana. Yang kedua, dan ketiga ada Indiamart dan Trade India, ini marketplace lokal. Kemudian yang keempat ada Alibaba, ini perusahaan e-commerce multinasional ERP, ternyata ada juga di India. Ini dimiliki oleh Jack Ma, satu orang terkaya juga dari Tiongkok. Kemudian ada OLX India, selain itu ada juga Flipkart. Kalau memang ibu bapak sekalian bisa lihat atau mencoba login atau masuk, bagaimana kalau memang ada fasilitas promosi. Nah, sekedar informasi, nanti hari Kamis tanggal 22 April ada KJRI Mumbai, ITBC Chennai, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mengadakan acara bagaimana promosi di Amazon. Amazon juga jadi pembicara, kita bisa undang kalau undangannya sudah ada begitu. Nah, ini hanya contoh saja, mohon maaf bukan endorse, ada produk-produk yang sudah berpengalaman dan masuk dijual online di marketplace dan memiliki kantor representatif di India. Ada wafer, kemudian ada plastik ramah lingkungan, ada tisu, dan ada seed, ada pakan ternak, ada kertas, ada kopi, biskuit, kemudian ada biskuit. Jadi mereka selain membuat kantor di India, buat toko-toko, mereka juga jualan online. Nah, meskipun tidak punya kantor di India, apa bisa? Bisa. Nah, ini ada juga produk lain yang dijual online di India, tapi tidak punya kantor. Meskipun di Setcam dia punya kantor di China ya. Ini ada kopi instan, ada instan noodle, ada bubuk coklat, ada biskuit, bahkan ada mainan. Tadi juga sudah dilihat di video ya. Bahkan ada baterai lithium, ada tinta printer juga, ada sepatu. Banyak ya macamnya ya. Nah, dan itu rempah juga ada. Ini adalah rempah Indonesia dijual online di India dengan merek lokal. Jadi mereka ternyata berbagi tanpa merek. Jual lagi, ada di ekspor luar negeri. Ada pepper, ada nutmeg. Ada juga rempah Indonesia yang dijual online di India dengan curah. Ada perusahaan di Bekasi, di Jakarta, di Sumatera Utara, Surabaya, berbagai macam. Mereka masukkan datanya di Trade India, mencoba memasarkan, tapi memang terkadang mereka tidak ada stok karena memang tergantung dari panen ya. Ini ya postingnya dan memang kendala online seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian terhormat, ini saya coba paparkan bagaimana strategi promosi pemasaran produk.
kemarin Wakil Duta Besar Moskow ada 3 task. Nah, sekarang kami coba paparkan 3P. Yang pertama, produksi dan pasca produksi. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kualitas produk agar bersih, higienis, dan sehat. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk. Menggiling, membersihkan, menyortir, mensterilisasi, mengemas, dan mendistribusikan. Nah, ini harus kita highlight. Terakhir, mengikuti tren permintaan pasar terbaru. Tadi kita lihat tren perdagangan 2018-2020 secara total turun. Tapi ada produk-produk tertentu meningkat, bahkan terempat ekspornya meningkat. Dari tadi nomor 18 menjadi nomor 11. Nah ini, banyak potensi khusus. Yang pertama, P yang pertama. Yang kedua, promosi dan perdagangan. Kita perlu mengetahui karakteristik produk kita itu seperti apa sih. Apakah kita ingin jual curah, bulky dengan target 1 miliar penduduk India, atau ke perusahaan-perusahaan manufaktur India, atau kita ingin jual bermerek untuk sekitar 300 juta penduduk India level menengah atas. Nah ini kita perlu tahu. Yang kedua, kita perlu mencari importir, distributor, dan trader yang tepat. Kita bisa bantu fasilitasi kalau memang Ibu Bapak ada potensial buyer, kita bisa cross-check bagaimana legalitasnya, bagaimana ekspor-impor code, registration-nya, bagaimana GST-nya, Good and Services Tax. Kita sarankan pilih perusahaan yang private limited atau limited, yang besar, yang sudah pengalaman, jangan RLT. Kita bisa bantu nanti apakah registrasinya sudah ada, tapi secara karakter kita tidak bisa menilai, jadi hanya dari secara dokumentasi. Nah, ini kita juga perlu mempelajari kisah sukses market leader. Tadi makanya kita coba tampilkan produk-produk yang sudah masuk. India seperti apa, bagaimana eksportir berpengalaman di sana. Memang ada juga pelaku Indonesia, pelaku usaha India yang datang, buka trading market. Nah ini sebaiknya, kalau menurut saya pribadi, jangan dimusuhi, kita ajak diskusi, kemudian networking, bagaimana dia belajar. Memang dia kompetitor, tapi kita bisa rangkul karena dia market leader dan tahu pasar India seperti apa. Kita coba cari ilmu di sana. Nah, yang terakhir, peraturan perdagangan. Kita perlu memahami regulasi produk, negara tujuan ekspor, tarif dan non-tarif, mengupdate kebijakan sentral dan local government seperti lockdown atau insentif dan insentif ekonomi seperti apa. Sekarang juga ada curfew jam malam di India, dan juga tiap bulan April setiap tahun ada Kementerian Keuangan memberikan insentif di insentif ekonomi, misalnya bagi importir ada insentif tertentu. Dan sebaiknya Ibu Bapak sekalian yang ekspor ke India harus menggunakan tarif preferensi karena biar mendapatkan tarif yang lebih rendah. Nah, Ibu Bapak sekalian terhormat, ini ada program layanan dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ina Ekspor, ini apa? Layanan satu atap, one stop service, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam peroleh informasi perdagangan ekspor. Ini macam-macam layanannya. Layanan pembeli, informasi ekspor, layanan inquiry, konsultasi bisnis, dan permanen trade display. Ini gratis, bisa masuk langsung ke inaexport.id. Misalnya, Ibu Bapak bisa menampilkan produk showcase, inquiry, corner, dan informasi terbaru. Selain itu, di inaexport, Ibu Bapak sekalian juga bisa lebih daftar, bisa melihat produk katalog, inquiry, by request, dari potensial buyer yang ada tujuan, ada event dan training, ada yang gratis dan berbayar, ada research corner juga. Jadi setiap tahun mungkin kontak ini program perdagangan bikin market intelligence sekitar 5 sampai 6 sampai 7 bisa diakses di sini. Ada sekitar 900 hasil analisis pasar dari 2015 sampai 2020. Ada 1.700 anggota eksportir, ada 2.300 produk yang diunggah oleh anggota. Nah, aplikasi ini juga terintegrasi dengan seluruh program perdagangan yang berjumlah 45. Jadi bisa memanfaatkan untuk mencari eksportir atau supplier, menyampaikan profil eksportir, menyampaikan inquiry, bisa mendapatkan informasi trade fair yang terbaru, verifikasi data buyer, dan juga mendapatkan bisnis intelligence. Nah, sebagai penutup, Bapak sekalian, ada 4 poin yang kami coba highlight. Yang pertama, sebaiknya kita berupaya untuk menjalin hubungan yang berorientasi jangka panjang. Miliki komitmen kuat untuk membangun hubungan baik
networking dengan pemangku kepentingan, khususnya distributor, importir, dan trader di negara tujuan, masuk negara India. Jangan hanya mendapatkan profit semata, kemudian hubungannya kurang baik. Nah, itu sebaiknya dihindarkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisnis dan perdagangan di India secara umum masih bersifat cultural. Budaya ini sangat kuat. Sama seperti Indonesia, kecenderungan negara developing country demikian. Berusaha untuk bergantung pada kedekatan personal. Kalau kita sudah dekat, komunikasi lama, kenal, nah ini bisnis perdagangan biasanya akan relatif lebih lancar. Yang ketiga, interaksi yang bersifat persuasif, intensif, tetapi tidak buru-buru. Jadi alon-alon asal kelakon. Ini penting ya. Apalagi kita bisa membangun partnership dan joint venture, itu lebih bagus untuk upaya kerjasama. Yang terakhir, perlu adanya pemilihan importir, distributor, trader yang responsif. Kalau ada perusahaan mitra yang besar tapi tidak responsif, ya perlu jadi komunikasinya satu arah. Kita juga perlu cari yang mitra yang tepat sasaran. Dan juga peran aktif dalam kegiatan yang diadakan stakeholder perdagangan ini juga perlu. Demikian akhir kata dari kami, Sisi Chennai dan tim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Komarajati. Ini sungguh pasar yang luar biasa menarik untuk ekspor ke India. Saya tadi melihat, kalau saya tadi melihat presentasenya bahwa kita jumlah masyarakat menengah dan menengah ke atas itu kita ada 90%. India hanya 20 sekian persen. Tapi kalau dilihat secara jumlah, kita udah kalah jauh gitu. Ya, benar. Soalnya kan kita 90% dari 200 sekian, ya jadinya 240 tadi. Tapi India hanya dengan 20 sekian persen dari jumlahnya sekian miliar manusia itu menjadi 280 sekian juta orang. Iya, itu bisa kita lihat ini cukup menarik untuk produk-produk kita untuk dipasarkan di sana. Bahkan juga tadi saya tadi juga sempat ada pertanyaan dan ternyata sudah ada di dalam presentasi bahwa apa saja rempah-rempah yang dibutuhkan di India. Jadi di bagian kolom pertanyaan banyak sekali teman-teman yang bertanya kesempatan ekspor rempah apa yang bisa dilakukan di India, dan ternyata di presentasi sudah diberikan. Bahkan untuk datanya dari tahun 2017 tadi teman-teman sudah bisa melihat itu cukup besar, walaupun untuk rempah lada tadi mengalami penurunan. Oh ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Pak Haji Cahyadi, Wakil Kepala IPTC Chennai, dan Ibu Lina. Tadi Ibu Lina selama pertengahan presentasi memberikan banyak sekali informasi yang kita butuhkan. Jenengan bisa melihat di kolom komentar, Ibu Lina telah menuliskan banyak sekali informasi yang kita butuhkan, bahkan sampai jenengan apabila membutuhkan data potensial buyer, tadi Bu Lina sudah memberikan ketentuannya, jenengan bisa langsung kontak ke IPTC Chennai. Ini sungguh sangat membantu kami untuk mencoba untuk mencapai ke pasar India. Oke, sungguh menarik. Soalnya seperti kita tahu ya, juga tahunya India kebanyakan dari Bollywood ya Pak ya, dari film-film itu. Dan saya masa kecil juga tumbuh dari nonton Bollywood. Ya, ternyata ini hubungan dagangnya sudah luar biasa kuat, sudah sejak zaman sejarah, sudah lama sekali. Nah, itu Pak, kita nggak bisa apa namanya. Bentar, ini ada. Jadi kemarin waktu Lombok naik. Sudah. Maaf ada sedikit disruption ini tadi. Nah, jadi selain kita tahu bahwa Indonesia dan India juga dari zaman dulu kala sudah mengadakan perdagangan, bahkan ada pertukaran budaya yang kita tahu bahwa budaya dari India telah masuk ke Indonesia sejak
ya diketahui sejak abad ke-6 Masehi. Dan sampai sekarang, sampai Indonesia dan India merdeka pun masih masih kuat erat untuk mengadakan perdagangan. Oke. Setelah ini saya nanti akan serahkan pada Mbak Eriza untuk proses tanya jawab. Mbak Eriza, apakah jenengan sudah siap? Ya, Mas Riza. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Eriza. Nah, setelah ini nanti jenengan bisa tanya lewat Mbak Eriza. Mbak Eriza akan menjawab menanyakan pertanyaan yang telah Anda tuliskan di kolom pertanyaan, atau nanti mungkin ketika Anda ingin mengutarakan pertanyaan langsung, jenengan juga bisa langsung kontak ke Mbak Eriza supaya mungkin bisa untuk langsung ngobrol ke entah Pak Kumarajati atau ke Bu Lina atau ke Pak Aji tadi. Beliau bertiga siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jenengan. Oke, Mbak Eriza. Terima kasih Mas Riza. Baik, teman-teman semua, sekarang sesinya untuk tanya jawab. Presentasi dari Pak Kumara tadi bagus sekali ya, jadi berminat sekali ya untuk menjual produk kita di India. Oke, suara saya jelas ya Mas ya? Oke, saya lihat di chat itu sudah banyak pertanyaan juga nih Pak Kumara. Jadi, tapi kayaknya lebih afdol kalau kita minta teman-teman tanya langsung sama Pak Kumara, ya Pak ya. Jadi ada tanya jawab langsung nih yang teman-teman yang bertanya bisa langsung raise hand. Saya cek-cek siapa yang akan raise hand di sini. Monggo silahkan teman-teman. Kita buka diskusi saja. Ada yang mau raise hand? Atau ini tadi ada pertanyaan pertama ada mana ya? Rumah Loom Colors. Ya, oke. Oke, Bapak monggo silakan open mic saja. Yuk. Pak Rumah Loom Colors. Raise hand. Monggo silakan. Oh. Ya, ini mungkin tapi sebetulnya saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan diri dulu, dari mana sekarang ada di mana, kayak gitu ya. Lalu pertanyaannya. Oke, silakan. Halo, Halo. Bisa mendengar suara saya nggak ya? Siap, lancar. Baik, nama saya Wijayanto. Mohon maaf tadi saya ikut di laptop, tapi laptopnya ngedrop, jadi saya pakai HP. Cuman nggak tahu kalau loginnya atas nama Rumah Colors ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya sebenarnya menanyakan hal yang basic karena memang di masa pandemi ini kebetulan saya ada potensi untuk bekerjasama dengan salah satu buyer di India gitu ya, yang saya belum, karena kami ada pengalaman tapi ke Italia dan itu sistem saya tanyakan itu sistem pembayarannya. Nah ini karena kalau saya udah beberapa tahun ekspor ke Italia itu karena udah kenal lama, jadi kita selalu dibayar dulu dan barang kita kirim. Nah karena memang saya untuk kalau ada bayar baru itu masih halo. Yep. Silakan lanjut. Ya, baik. Jadi mengenai cara pembayaran itu saya pengen tahu sebagian besar kalau ya untuk ke India itu yang paling aman itu seperti apa Pak? Apakah ada yang pernah misalnya melalui marketplace? Tadi kan saya baca ada Alibaba.in ya. Barangkali ada yang melalui marketplace itu terus dari Indonesia ini juga transaksinya kebayar di India melalui marketplace dalam jumlah yang besar itu atau bagaimana mostly-nya sebagian besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wijayanto. Di mana tadi Pak Wijayanto? Saya di Jogja. Oh, di Jogja ya. Oke, pertanyaannya bagaimana sih sistem pembayaran ke India gitu. Monggo Pak Kumara. Ya, terima kasih Mbak Eriza dan Pak Wijayanto yang sudah pengalaman di Italia, jadi memang sebenarnya kami yang harus belajar kepada Pak Wijayanto ya. Tapi kalau memang ingin tahu tentang India, kami menyarankan lebih baik LC kalau memang nominal dan perusahaannya besar. Tapi kalau memang nominalnya kecil, perusahaannya relatif kecil, ada juga stakeholder yang menggunakan TT, ada juga cash against payment, ada juga yang mengharapkan pembayaran di muka dulu 30-70, 50-50 ya tergantung nanti negosiasinya. Tadi kan kami juga sudah paparkan bagaimana sistem perputaran secara teorinya ya, promosi, kemudian
interaksi, kemudian kita tawarkan negosiasi, ya memang tidak langsung karena memang India ini ya mohon maaf terkadang mereka menawarnya rendah karena memang di sana kalau dari pengalaman eksportir yang ada semua kualitas bisa diserap, yang tinggi, sedang maupun biasa. Jadi memang di tahap-tahap awal negosiasinya alot, tapi kalau memang Bapak sekalian atau Bapak Wijayanto produknya istimewa, kualitas bagus, bisa saja mengharapkan DP. Ya, tapi nanti baik lagi tergantung negosiasi. Tapi kami juga mengharapkan Ibu Bapak sekalian menggunakan sales kontrak yang lengkap, detail, bagaimana kualitasnya, bagaimana sistem bayaran, sistem kiriman barang, bagaimana dispute settlement agreement kalau memang nanti di akhir-akhir ada miskomunikasi atau dispute. Atau bisa juga pada saat hubungan jangan hanya ke satu potensial buyer, perlu ada networking lain potensial buyer kalau memang nanti ada masalah, ya kita juga tidak mau ya, tapi bisa saja dialihkan ke potensial buyer lain. Demikian secara umum Pak Wijayanto. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kumara. Ini sepertinya pertanyaan ini juga menjawab pertanyaannya Ibu Feni Widiani yang terakhir ditulis di chat untuk pembayaran transaksi dari India ke Indonesia ya. Oke, ada dua yang raise hand. Ini ada Pak Rahmatan dan Pak Bambang. Saya pilih Pak Rahmatan dulu. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Oke. Jelas ya Bu ya? Yes, jelas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kumarajati. Ya, saya Rahmatan Pak. Kebetulan saya posisi di Aceh. Yang saya tahu Aceh dengan India kan jarak tidak terlalu jauh Pak. Nah. Kemudian yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan produk ya, komoditi apa yang paling banyak yang masuk dari daerah di Sumatera Pak, yang di ujung, terutama dari Sumatera Utara dan Aceh. Nah, kemudian di Aceh sendiri saya sebagai pelaku usaha kopi Gayo, bagaimana prospeknya di sana? Kemudian kalaupun ada yang lain, misalnya rempah-rempah, karena di Aceh ini kan banyak rempah-rempah Pak, dan masakannya pun hampir mirip dengan masakan India. Ada yang menggunakan daun kari ya Pak ya. Nah, bagaimana prospeknya atau komoditi apa yang memang sebenarnya ada di Sumatera atau di daerah Indonesia lain, tetapi di India sendiri tidak masuk kita ke sana, dan itu merupakan peluang yang besar bagi kita gitu Pak. Terima kasih. Sementara itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rahmatan. Ini tadi saya lihat juga Pak Rahmatan bertanya ya, apakah ada grup WA atau Telegram khusus yang dikelola KJRI ya, khusus untuk Exim. Oke, monggo Pak Kumara. Ya, terima kasih Mbak Eliza dan Pak Rahmatan dari Aceh. Terus sekali pertanyaannya, memang Aceh ini sebenarnya sudah ada MOU dengan India, pernah ada pengiriman sekali dari Aceh ke Andaman Nicobar, tapi memang itu belum continue karena memang jaraknya dekat, tapi ternyata untuk barang-barangnya masih belum match. Dan kami juga pernah kedatangan PLT Gubernur Aceh dan ada anggota DPR Aceh ke Chennai, ke India, dan juga ada dari Kadin. Kita juga sudah menjajaki bagaimana potensi dengan chambers di India dan Aceh, bahkan bukan hanya perdagangan tapi terkait investasi. Tadi sempat saya sampaikan data statistik ekspor rempah Indonesia per provinsi. Nah, di Aceh ini ada di nomor 15 pada tahun 2019 ada sekitar 70.000 US dollar ekspor ke India. Bahkan Januari April 2020 angkanya meningkat sebesar 127.000 US dollar. Jadi memang banyak potensi rempah, kemudian kelapa sawit. Tapi memang mohon maaf, karena saya juga pernah ke Aceh, ada beberapa pelaku usaha bahkan chamber, mereka ternyata mengekspor tidak melalui Aceh. Jadi data statistiknya mereka melalui Medan, karena memang pelabuhan di sana besar, dikumpulkan di sana dan diekspor melalui Medan. Tapi tidak apa-apa asalkan barangnya memang dari Aceh. Untuk grup WhatsApp ada dibuat oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mumbai, Pak Agus, untuk beberapa WhatsApp grup. Ada satu WhatsApp untuk
khusus eksportir Indonesia yang berminat penetrasi India. Ada juga dua WhatsApp group yang ada bukan hanya eksportir Indonesia, tetapi juga potensial buyer. Nanti kalau memang Ibu sekalian tertarik, bisa kami coba kontak Pak Konjen di Mumbai untuk izin dimasukkan. Dan ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengundang Ibu Bapak sekalian nanti kalau hari Kamis tanggal 22 April ingin bergabung, tadi sudah saya informasikan akan ada webinar antara KJRI, ITTC, Amazon dan Dirjen PEN, Bapak Dirjen Bapak Kasang, yang pengembangan ekspor nasional juga sudah setuju untuk presentasi. Nanti ada Amazon, dia juga presentasi bagaimana potensi memasarkan produk Indonesia di Amazon, khusus untuk SMEs. Tapi linknya belum ada, nanti kita informasikan melalui Bapak Kapsek, Bapak Ibu, atau Bapak Kutoro nanti. Demikian secara umum, Pak Rahmatan. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Rahmatan? Sudah cukup ya? Cukup, Bu, cukup. Oke, nanti kita tunggu dari Pak Kumara untuk WA grupnya dan juga informasi tentang kegiatan webinar besok hari Kamis ya Pak Kumara ya. Oke, kayaknya menarik sekali itu. Nah, sekarang sepertinya Pak Bambang sudah menunggu. Monggo silakan Pak Bambang untuk open mic bertanya langsung ke Pak Kumara. Silakan. Pak Bambang. Pak Bambang monitor. Monggo Pak Bambang di-unmute dulu. Monggo Pak Bambang di-unmute dulu. Silakan mau bertanya. Unmute dulu. Ya. Oke. Nah. Monggo. Pak, mau nanya. Enggak tadi Pak. Yes, tahu gimana? Halo Pak Bambang. Halo. Yap. Nah, ya, lewat dulu aja Bu, lewat dulu. Oh, lewat dulu. Oke. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat box aja ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Cornelius Agustinus. Saya dari Kalteng, salah satu penghasil kayu, gaharu, Igerwood. Bagaimana potensi ekspor ke India, Pak? Dan juga karet serta industri kerajinan rotan. Monggo Pak. Dari Pak Cornelius. Masih ada kan Pak Cornelius di sini? Mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Kumara. Ada Bu, cukup tanya itu aja. Oh, iya. Turunannya ada handicraft, kemudian furniture, dan home decor, potensinya sangat besar. Tahun ini kita sudah melakukan expo di Coimbatore, Tamil Nadu, kemudian di Bangalore, Karnataka, dan di Madurai, Tamil Nadu. Kita kerjasama dengan importir yang memiliki toko eksklusif produk Indonesia. Bisa dilihat di sosial media kami. Mereka sedang mengimpor tahun-tahun, bahkan ada satu importir mendapatkan hadiah Prima Duta dari Wakil Presiden melalui Bapak importir yang 5 tahun berturut-turut tinggi impornya. Ya, untuk bagian utara memang kita belum penetrasi. Ada salah satu importir mencoba membuka toko di bagian utara di Delhi, dan juga di Mumbai ada importir tapi tidak eksklusif. Jadi dia mengimpor bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara lain. Ya, warehouse dan antara BSN, Badan
Badan Standarisasi Nasional dan Otoritas Standarisasi di India. Jadi memang namanya untuk standarisasi produk karet ini masih ada sedikit dispute. Jadi Indonesia menerapkan standar tertentu, India menerapkan standar tertentu, belum ada MRA, Mutual Recognition Agreement. Tapi kalau memang produk mentahnya ekspor cukup banyak, tapi kalau produk seperti produk tengah jadi atau produk ban, ya ini mohon maaf agak sulit. Tapi kedepannya kita coba negosiasikan baik dari segi G2G maupun B2B dengan dibantu atas perdagangan di KBRI. Begitu, dan antar institusi stakeholder bagaimana plus minusnya. Tadi sekedar tambahan terkait marketplace, maaf kelewat. Kami tadi hanya sekedar contoh saja. Jadi karena kami ini kantor promosi perdagangan, marketplace bisa digunakan promosi. Jadi ada promosi penjualan di skala kecil, tapi kalau skala besar ya sebaiknya ya karena kan marketplace ya ada keterbatasan, transfer segala macam. Tapi kalau promosi kan bisa saja begitu, ada yang fasilitas gratis, ada berbayar, ada berbagai macam marketplace. Oke, Pak Kumara, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Maria juga nih menyangkut curah ataupun skala besar. Itu peluangnya lebih besar mana, Pak? Mengirim dalam bentuk curah atau kemasan kecil? Ya, terima kasih Mbak Eriza dari Maria ya. Sekarang biasanya memang kecenderungannya eksportir Indonesia mengekspor dalam bentuk murah, bulky, tanpa merek, karena memang dari sisi demandnya di India demikian. Tapi diharapkan dari sisi maupun sebaiknya pelaku usaha sedikit demi sedikit naik bertahap memberikan value added. Kalau saya dengan merek karena harganya akan lebih tinggi global. Tapi dipromosikannya kalau saya lihat teman-teman pelaku usaha ini di trade India, tapi kalau sudah bermerek dalam kemasan menarik biasanya dipromosikannya di Amazon atau Flipkart. Jadi ada kecenderungan demikian, tapi saya sarankan juga jangan terlalu mengharapkan marketplace. Jadi ini kalau dari sisi kami hanya promosi, kalau penjualan ini kecil, memang juga bisa sebagai referensi harga di situ. Melihat bagaimana sih harga sekarang, karena kan fluktuasi harga ya. Tapi kalau transaksi ya sebaiknya di luar melalui bank atau langsung diskusi dengan pelaku usaha. Kalau memang ibu bapak sekalian ingin memverifikasi, bisa kita bantu bagaimana perizinan perusahaan yang terkait. Sekian, Pak Eliza dan Bu Maya. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin ya kadang-kadang kita perlu lihat juga ya, kalau memang dibutuhkannya yang raw gitu kan, oke, nggak usah pakai brand dulu gitu kan, terus nanti ada sedikit-sedikit kita juga naik pakai brand kita supaya naik kayak gitu ya Pak ya. Oke, kayaknya ada Mas Kodri atau Pak Kodri ini sudah lanjut langsung aja. Assalamualaikum, selamat sore. Pak Kumara, suara saya kedengaran ya? Kedengaran baik. Sulawesi Selatan. Di Makassar saat ini saya sering melakukan perdagangan rempah-rempah, terutama dari Indonesia Timur. Kita ada pala, kemudian cengkeh, terutama cengkeh, dan sedikit merica. Tahun
2008 saya pernah dan bahkan belum pernah lihat pohon pala waktu itu ya. Terakhir lebih ke tips aja sih Pak Kumara. Jadi misalkan kita punya barang ini, terus